การนอนไม่หลับเป็นอาการทางร่างกายที่มีต้นเหตุมาจากเรื่องของจิตใจ Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang profesor bernama Nica. Ia sedang menjelaskan tentang insomnia atau gejala susah tidur yang biasa dipicu akibat stres dan terlalu cemas akan sesuatu. Pada umumnya, jika manusia tidak tidur selama 2 hari, maka hal itu akan membuat mental mulai terganggu. Dan jika berlanjut sampai ke 7 hari, maka dampaknya akan jauh lebih ekstrim, seperti mendengar suara aneh bahkan berhalusinasi. เพียงแค่เราอดนอนวันหรือว่า2 วัน แล้วถ้าอดนอน3 วันเป็นต้นไปอาการก็จะเพิ่มความรุนแรงไปจนถึงหูแว่ว Dan kisah akan berfokus pada salah satu mahasiswi bernama Jen. Ia mengidap insomnia setelah tragedi perampokan rumah yang sampai menewaskan 2 orang tuanya. Semenjak kejadian itu, Jen selalu menghabiskan waktu dengan belajar hingga larut malam dan membuat jajanan yang nantinya akan dijual oleh sang nenek. Keesokan harinya, Jen mendapat kiriman surat yang berisi peringatan untuk segera melunasi hutang, di mana jumlah yang tidak sedikit tentu membuat Jen harus berpikir keras karena sudah tidak memiliki orang tua sekaligus pekerjaan. Hingga tak lama, muncullah adiknya yang bernama Jun, baru pulang ke rumah setelah semalaman belajar alat musik di kediaman sahabatnya. Jun, ไหนบอกจะกลับค่ำๆไงรีบๆอาบน้ำมาลงมากินข้าวด้วย Karena tidak memiliki pilihan lain, Jen izin tidak akan melanjutkan kuliahnya. Ia ingin mencari pekerjaan demi bisa melunasi semua hutang keluarganya, di mana Profesor Nica yang merasa kasihan pun lantas menawarkan pekerjaan sampingan ke sebuah perusahaan farmasi sebagai objek eksperimen, lebih tepatnya percobaan obat baru. เราต้องทำยังไงบ้างอะคะ Eksperimen itu sendiri bertujuan untuk mengumpulkan sebuah zat dalam otak yang bernama kratonin, di mana zat itu nantinya akan digunakan sebagai obat yang diprediksi mampu mengobati pasien seperti koma. Namun masalahnya, zat tersebut hanya bisa diambil dari orang yang mengidap insomnia atau kesulitan tidur seperti si Jen saat ini. และอาจารย์ว่าดูจากที่สัมภาษณ์เรื่อง insomnia เจนน่าจะ qualify ตามที่เขาต้องการแหละ Dia bernama Dr. Han. Selain menjelaskan terkait eksperimen yang akan dibagi menjadi 3 tahap yang berbeda, ia juga memberitahu jika proyek tersebut bersifat rahasia dari pemerintah karena masih dalam konteks uji coba. Untuk tahapan pertama, Dr. Han pun menjanjikan hadiah 100.000 baht kepada Jen apabila berhasil melakukannya. How much money will I get? 100,000 baht. Setelah menandatangani kesepakatan, Dr. Han langsung menanamkan chip pada bagian leher Jen yang akan menampung zat kratonin, sekaligus memberikan sebuah jam tangan khusus untuk mengukur detak jantung. Dan apabila mencapai angka 100%, maka Jen harus segera kembali ke tempat ini untuk mencabut chip tersebut. Oh, there is one thing you should know first. Masalahnya adalah Jen tidak boleh tidur selama menjalani proses, karena jika hal itu terjadi meski hanya lebih dari 60 detik saja, maka resikonya adalah kematian. Namun sebagai antisipasi, jam tersebut akan berbunyi sebagai tanda peringatan sebelum mencapai batas waktu yang ditentukan. Malam harinya, Jen melakukan aktivitas seperti biasa. Ia memastikan keamanan rumah dan sempat dibuat terkejut tatkala melihat neneknya terbaring di lantai. Tetapi setelah memastikan neneknya baik-baik saja, Jen menyadari si adik baru pulang ke rumah dengan diantar seorang pria. Ia langsung menghampiri adiknya karena khawatir sekaligus kesal akibat tidak mengangkat panggilan telepon darinya. Namun Jun seolah tidak peduli karena memiliki alasan tertentu melakukan semua itu sampai akhirnya... Hey! Memasuki hari kedua, Jen dihampiri seorang pria bernama Win, merupakan mahasiswa beragajul karena lebih sering pergi ke sebuah klub malam daripada masuk ke kelas. Win menyadari jika Jen ikut dalam eksperimen karena rupanya dia juga melakukan hal yang serupa. Bukan hanya mereka, Win memberitahu jika salah satu mahasiswi bernama Chin juga ikut dalam eksperimen, sama-sama mengidap insomnia, bahkan lebih parah karena memerlukan obat tidur. Tapi meski begitu, Chin yang selalu mendapat nilai bagus di mata perkuliahan menolak keinginan orang tuanya yang ingin agar Chin mengikuti sekolah kedokteran karena memilih menjadi seorang influencer.
มีอะไรวิน แหกปากเรียกกูอย่างกับเรียกวินมอไซค์เอ้า เจนก็ไปดีมาเหมือนกันเนาะ Dia bernama Peach, merupakan seorang kutu buku yang pastinya tidak memiliki banyak teman. Ia selalu menghabiskan waktu untuk bermain game online karena beranggapan jika dunia nyata terlalu kejam kepadanya. Namun kali ini, Win yang merupakan teman dekat satu-satunya di kampus itu pun mendekatkannya dengan mereka yang juga mengikuti eksperimen ini. แล้วพวกแกไม่กลัวกันเหรอวะ ถ้าหลับอะตายเลยนะเว้ย ถ้าไม่หลับ ก็ไม่ตายปะ Karena mengetahui resikonya, Win meminta semua ID lain mereka untuk saling bertukar kontak. Ia ingin membuat sebuah grup percakapan agar bisa saling membantu. Sampai di esok hari tepat saat jam tangan menandakan 100%, mereka berempat pun langsung pergi menemui Dr. Han untuk mencabut chip sekaligus mengambil bayarannya. Dengan adanya uang tersebut, Jen akhirnya bisa membayar sebagian hutangnya. Ia juga membeli alat pijat untuk sang nenek sekaligus ponsel baru untuk adiknya. Yang hal itu membuat Jun merasa senang, sekaligus tidak akan memiliki alasan lagi untuk tidak menjawab panggilan telepon darinya. ทีนี้ก็ไม่ต้องอ้างแล้วนะว่าเน็ตหมดแล้วไม่ตอบไลน์เจนอะ Sementara itu, Win yang menyadari jika Peach diam-diam menyukai Chin langsung menyarankannya agar pulang bersama. Namun dalam perjalanan, Peach yang sama sekali tidak berpengalaman dalam urusan cewek malah menjadi kaku saat berada di sampingnya. Tapi meski begitu, ia tetap merasa senang karena mendapat respon baik dari wanita pujaan hatinya ini. อย่าลืมซับสไครต์ช่องกูด้วยนะ บ๊ายบาย Keesokan harinya, Jen bersama 3 temannya kembali menemui Dr. Han untuk melakukan eksperimen kedua, di mana pada tahap ini mereka tidak diperbolehkan tidur selama kurang lebih 5 hari. Namun karena bayarannya mencapai 5 kali lipat daripada sebelumnya, mereka pun langsung setuju karena memiliki keperluan masing-masing. How much? 500,000 baht. Singkat cerita, hari ketiga pun tiba. Win mulai merasakan dampak akibat tidak tidur. Ia menjadi sulit berkonsentrasi hingga mengalami halusinasi pendengaran. Dalam situasi seperti ini, biasanya suasana hati manusia akan lebih mudah tersinggung dengan suara yang sebenarnya tidak nyata sehingga... Bukan hanya Win, Jen juga merasakan dampak yang hampir sama, di mana metabolisme yang terganggu membuatnya rentan emosi. Bahkan untuk hal sepele seperti mendengar suara ayunan gitar adiknya sekalipun, membuat pikiran Jen merasa terganggu sampai akhirnya... Merasa heran dengan perubahan sikap Jen akhir-akhir ini, Jun yang penasaran dengan pekerjaan yang dilakukan kakaknya lantas mempertanyakan hal itu. Namun Jen enggan membocorkan rahasia karena takut jika adiknya akan ikut-ikutan dalam eksperimen, karena mungkin saja Jun ikut tertarik setelah mendengar imbalannya yang lumayan. จุนถามว่าไปทำอะไรมาอย่าไปยุ่งได้ปะวะ Keesokan harinya, Chin yang baru tiba di kampus melihat siswi lain juga mengenakan jam tangan yang serupa, sehingga bisa disimpulkan jika bukan hanya dia sekaligus 3 orang temannya sajalah yang ikut dalam eksperimen itu, sedangkan Jen yang saat ini sedang mengikuti praktek kedokteran malah melihat hal yang seperti ini. Memasuki jam istirahat, Jen dan kawan-kawan pun kembali berkumpul. Mereka yang mendapati angka presentasi jam terus rendah dibuat kesal akan hal itu, di mana Jen yang menyadari presentasi Win paling tinggi langsung menemukan cara untuk mengatasinya, yaitu harus banyak beraktivitas seperti Win yang aktif berolahraga. กูว่ากูรู้แล้วว่าเราจะทำอะไรกันดี
Untuk itu, Win langsung ngajak mereka ke rumah Peach karena Peach sebenarnya merupakan anak pengusaha kaya namun sering ditinggal pergi oleh orang tuanya keluar kota. Memanfaatkan waktu yang hanya tinggal sehari lagi, mereka pun mulai bersenang-senang demi meningkatkan persentase sebelum batas waktu yang ditentukannya sudah habis. Di tengah kesenangan yang sedang berlangsung, Jen menghubungi Jun agar segera pulang ke rumah. Ia merasa khawatir dengan memenya yang kini tidak didampingi siapapun, yang karena adiknya langsung menurut, Jen pun menjadi lebih tenang dan langsung melanjutkan kegiatannya. เจน แล้วแกก็ไม่ต้องห่วงนะว่าคืนนี้จะมีใครรับอะเรามีแผน Demi melewati tahapan ini, Win menambahkan bubuk stimulan pada minuman yang bertujuan untuk meningkatkan stamina tubuh, di mana hal itu sempat menjadi perdebatan karena Jen mengetahui jika dampak dari obat tersebut dapat menyebabkan penyakit stroke sampai akhirnya Win นี่แกบ้าหรือเปล่าอะ ถ้าพวกเราหลับกันน่ะตายเลยนะเว้ย Melihat ketiga temannya bersenang-senang, Jen justru malah dibuat pusing tidak ketulungan akibat meminum obat barusan. Ia berjalan dengan kondisi sempoyongan sehingga membuat Win dan yang lainnya merasa khawatir. Tapi apa yang terjadi? Jin yang baru keluar dari toilet mendengar suara laibnya sendiri dari salah satu ruangan. Ia yang penasaran lantas masuk ke ruangan itu dan dibuat terkejut saat menyadari jika Peach ternyata selalu mengawasi sekaligus membuntutinya layaknya seorang psikopat sehingga dalam situasi seperti ini, Jen dan dua temannya yang menemukan Jin tergeletak pingsan lantas melakukan CPR untuk menyadarkannya. Mereka tentu dibuat khawatir karena jika presentasi jam mencapai 0%, maka dapat dipastikan jika satu sahabatnya ini akan meninggal dunia sampai akhirnya ตื่นดิวะเซนจะตายไหมอะ Akibat kejadian semalam, mereka berempat memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan eksperimen ke tahap akhir, di mana tawaran yang diberikan Dr. Han kali ini tidak lagi membuat mereka tertarik, mengingat nyawa yang menjadi taruhannya. Sorry. Keesokan harinya, Peach menghampiri Jin untuk meminta maaf. Ia menjelaskan tentang dirinya yang selama ini selalu menonton live streaming dan melakukan segala cara demi menaikkan jumlah penggemar, yang hal itu semata dilakukan olehnya atas dasar jatuh cinta kepada Jin sejak pandangan pertama, namun tidak dapat mengungkapkan perasaannya akibat merasa malu. เรายังเป็นเพื่อนกันได้อยู่ไหมอะ ไม่ใช่ตอนเนี้ย Sementara itu, Profesor Nica yang melihat nilai Jen semakin merosot juga mendukungnya agar tidak melanjutkan eksperimen. Ia menyarankannya agar kembali fokus belajar seperti biasa karena mencari uang akan lebih mudah jika sudah mendapatkan pekerjaan layak di kemudian hari. แต่ก็ช่างมันเถอะค่ะ หนูตัดสินใจเลิกทำแล้วค่ะ เป็นนักศึกษาแพทย์อ่ะมันต้องตั้งใจมากๆ เงินอ่ะไม่ตายก็หาใหม่ก็ได้ Mendengar hal itu, Jen pun kembali termotivasi untuk semakin giat belajar. Ia menolak tegas tawaran Win yang ingin mengajaknya pergi nonton konser karena menurutnya hal itu hanya akan membuang-buang waktunya. วินอย่าเสียเวลากับเราเลย เราต้องตั้งใจเรียนเพื่อส่งน้องกับยายอะเราคงไม่มีเวลาไปทำอะไรอย่างนั้นหรอก Singkat cerita, malam pun poek. Tepat pada jam 2 dini hari, Jen menemukan neneknya terbaring pingsan di dalam kamar. Ia langsung membawanya ke rumah sakit disusul Jun yang langsung memperlihatkan uang untuk membiayai pengobatan neneknya. Melihat logo Div yang tertera pada amplop, Jen pun seketika menyadari jika adiknya sudah mengikuti eksperimen. Tanpa mempedulikan risiko yang akan dihadapinya, Jun menyela semua perkataan Jen karena ingin membantu pengobatan neneknya. Ia merasa kesal akibat selalu dilarang melakukan sesuatu termasuk apa yang menjadi keputusannya, meski hal itu juga pernah dilakukan oleh kakaknya sendiri. จูนอย่ามาอวดเก่งได้ปะจูน
Di tempat lain, Win yang baru pulang ke rumah mendapati barang-barang peninggalan almarhumah ibunya tidak ada lagi di dalam kamar. Ya, dengan perasaan amarah langsung menghampiri ayahnya untuk melakukan interogasi. Mendengar alasan si ayah yang tidak ingin terjebak dalam kenangan ini dari masa lalu, membuat Win semakin emosi hingga memutuskan mantok saat itu juga. Win! Sepulangnya ke rumah, Jane yang tidak melihat Jun ada di dalam kamar langsung bergegas pergi ke perusahaan farmasi. Ia menemukan adiknya ada di sana tepat setelah Dr. Han menanamkan chip tahap ketiga. Alih-alih merasa takut akan dilaporkan ke pihak berwajib, Dr. Han justru mengancam tidak akan pernah melepaskan chip dari tubuh Jun apabila Jane tidak mengajak ketiga temannya lagi untuk melakukan eksperimen terakhir. If you don't bring your friends back for Deep Level 3, I'm not going to remove the chip from your sister, and that means she's going to die. จูนไป Be hurry, Jane. Your sister's Deep 3 treatment has started. Karena sudah terlanjur, Jane langsung mengumpulkan ketiga temannya untuk meminta bantuan. Ia memohon kepada mereka agar mengikuti eksperimen terakhir ini demi menyelamatkan nyawa Jun adiknya. Namun dari ketiganya, hanya Win seoranglah yang bersedia ikut membantunya. กูขอโทษจริงๆว่ะเจน เราขอโทษนะ ไม่ต้องห่วงนะ ยังไงเราก็ไม่ทิ้งแกเว้ย Menyesal telah mau kerap sorangan, Jun meminta maaf kepada Jane karena sebelumnya mengabaikan perintahnya. Ia merasa bersalah karena apa yang dilakukannya saat ini malah mendatangkan kesialan untuk orang lain. Namun ibarat peribahasa nasi sudah menjadi bubur, Jane pun memaklumi kesalahan adiknya itu. ยังไงเจนก็ไม่ทิ้งจูนนะ Singkat cerita, esok hari pun tiba. Jane CS akhirnya langsung pergi ke perusahaan farmasi untuk menemui Dr. Han. Mereka dibuat terkejut tatkala menyadari jika Peach ternyata telah berubah pikiran untuk mengikuti eksperimen dan sudah lebih dulu tiba di sana sampai akhirnya ไม่ต้องรอกูแล้วเหรอวะ Are you ready? Setelah mendapatkan suntikan ketiga, Win dan kawan-kawan pun langsung menemui Profesor Nica untuk meminta bantuan. Si profesor dengan baik hati bersedia ikut membantu demi kelancaran eksperimen dengan menyuntikkan cairan ekstra yang dapat menjaga kewarasan sekaligus mempersilahkan mereka tinggal di ruangan ini sampai mencapai puncak keberhasilannya. ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ แต่ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะ ที่ให้พวกเรามาอยู่ที่เนี่ยค่ะ ตามสบายกันเลยนะ Hari demi hari berganti, mereka semua terus melakukan aktivitas masing-masing untuk mempersibuk diri, seperti Chin yang melakukan live streaming dan Win yang berolahraga demi mempercepat presentasinya, sementara Peach terus bermain game demi menghilangkan kejenuhan berada di tempat ini. Memasuki hari ke-6, tibalah saatnya mereka mulai mengalami halusinasi tinggi di mana Peach yang menoleh ke arah pintu seolah memintanya agar bergerak keluar menuju atap gedung, sementara Jane yang pernah mengalami perampokan di masa lalu menemukan darah yang keluar dari balik hordeng, yang mana di situ Jane melihat adiknya sedang dalam kondisi sekarat sampai akhirnya Jane เป็นอะไร Berbeda dari yang lain, Jane yang sedang berada di kamar mandi melihat wajahnya dipenuhi oleh jerawat. Ia menjadi frustasi akan hal itu sehingga lekas memukul cermin yang ada di hadapannya, di mana suara yang ditimbulkan membuat Jane dan yang lain langsung tersadar dari halusinasi dan segera berusaha menenangkannya. เซนเป็นไรอ่ะ เป็นไรวะ ซิน ไม่ต้องมายุ่งกับโรคจิต Dengan belak-belakan, Jin menyalahkan Jun atas apa yang terjadi saat ini. Ia menyesal telah ikut membantunya hanya demi menyelamatkan nyawa orang lain. Sampai akhirnya timbul sedikit cekcok dengan Win yang dianggap melakukan semua ini karena ingin mendapatkan hati Jin yang notabene sudah lama disukainya. มึงคิดว่ามึงทำแบบเนี้ยมึงจะได้ใจเจนใช่ปะไม่ว่ามึงพยายามแค่ไหนอะ
เจนมันไม่เคยสนใจมึงเลยเว้ย Karena situasi sudah mulai tidak kondusif, Peach langsung menenangkannya agar tidak berbuat terlalu berlebihan kepada teman sendiri. Namun usaha yang dilakukan justru membuat emosi Win semakin tidak terkendali. Sampai akhirnya... Win หยุด Di tengah kekacauan yang masih berlangsung, Jen langsung keluar dari ruangan untuk meminta bantuan Profesor Nica. Ia secara kebetulan sampai ke sebuah ruangan yang ternyata selama ini selalu diawasi oleh si Profesor, bahkan menemukan catatan yang menunjukkan adanya keterkaitan dengan Dr. Hans, sehingga dapat disimpulkan jika Profesor Nica adalah dalang di balik eksperimen tersebut. Menyadari hal itu, Jen segera kembali ke ruangan dan berusaha menghubungi polisi. Namun karena jaringan diblokir dan pintu telah dikunci oleh si Profesor, maka mereka tidak bisa keluar dari tempat ini. Hingga keesokan harinya, Jin yang sudah dibalut emosi pun langsung membabi buta dengan menghancurkan semua kamera CCTV yang ada di sana. Sementara itu, Win mulai tidak sadarkan diri membuat presentasi jam tangannya semakin berkurang. Ia dalam situasi kritisnya melihat masa lalu sang ibu yang menghabisi dirinya sendiri menggunakan senjata api, di mana profesor yang menyadari hal itu segera masuk ke ruangan dan membawa Win untuk segera diselamatkan. Namun apa yang terjadi? Dan ya, Win pada kenyataannya masih hidup, di mana hal itu membuat Profesor Nica ketakutan karena ternyata Jen dan kawan-kawannya sudah merencanakan hal ini sebelumnya. Sesaat setelah Jin menghancurkan semua kamera CCTV, Win diam-diam menyuntikkan cairan CCL yang dapat membuatnya mengalami serangan jantung sementara waktu. Dalam situasi terdesaknya, Profesor Nica akhirnya jujur terkait alasannya melakukan semua ini, di mana kekasihnya yang merupakan peneliti menggunakan tubuhnya sendiri sebagai objek percobaan. Namun akibat amnesia yang berkepanjangan, kekasihnya itu pun mengalami halusinasi hingga melompat dari atas gedung. Selama 24 tahun, kekasihnya itu mengalami koma hingga saat ini, di mana Profesor Nica yang ingin menyelamatkan pria itu terus melakukan penelitian hingga menemukan kratonim yang seketika menimbulkan reaksi pada tubuhnya. Semenjak hari itu, Profesor Nica meyakini jika kratonim dalam dosis besarlah yang dapat menyembuhkan kekasihnya. อาจารย์ยังมีคนอยู่ปะ อาจารย์ไม่เคยอยากให้ใครจะต้องตายเลยนะสิ Meskipun eksperimen menimbulkan korban jiwa, Profesor Nica menjelaskan jika hal tersebut hanyalah kecelakaan akibat tidak mengikuti aturan. Ia sama sekali tidak ingin ada yang mati, bahkan selalu memberikan bayaran besar agar tidak merugikan pihak yang bersangkutan. Karena dirinya sendiri juga sering melakukan eksperimen itu, terbukti dari bekas penanaman chip pada bagian lehernya. อาจารย์แค่ต้องการให้คนที่อาจารย์รักฟื้นกลับมาก็แค่นั้นเอง Karena perbuatannya tetap melanggar hukum, Jen dan kawan-kawan pun tetap berniat akan melaporkan hal ini ke pihak berwajib, sehingga Profesor Nica yang emosi lantas mengambil obat bius dan menyuntikannya kepada Jen sehingga... กูว่าเราต้องแจ้งตำรวจแล้วว่ะ Di tengah ketegangan yang masih berlangsung, Jin bersama Peach berhasil menghantam mastaka si Profesor hingga tak sadarkan diri. Sementara Win dan si adik yang terus berusaha menyadarkan Jen semakin dibuat hariwang tatkala menyadari waktu sudah hampir habis. Apalagi alat kedokteran tidak mampu menyadarkan Jen sampai akhirnya... Pada akhirnya, Jen kembali sadarkan diri yang membuat Jun dan yang lainnya merasa senang. Dan semenjak kejadian itu, Profesor Nica ditangkap oleh kepolisian sehingga mereka tidak mendapatkan bayaran sepeser pun dari pekerjaan yang dilakukannya. Didn't seem to do you any good. It's not fair. Tamat, ending yang sangat menghariwangkan.